Oke, balik lagi bersama gue Mr. Saham. Di video kali ini gue akan ngebahas mengenai mekanisme perdagangan saham. Dimana pengertian dari mekanisme perdagangan ini adalah cara kerja dari pasar modal. Jadi kalau kalian tanya, kenapa harga saham bisa naik dan turun? Ya ini sebabnya, karena ada yang namanya mekanisme perdagangan saham. Sebelumnya, gue jelasin dulu mengenai pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pasar reguler, yang kedua adalah pasar tunai, dan yang ketiga adalah pasar negosiasi. Tapi yang akan gue bahas di sini cuma pasar reguler aja ya. Karena transaksi saham yang umum dan paling banyak diperdagangkan itu ada di sini. Di pasar reguler, waktu penyelesaian transaksi adalah di T2 atau T+2. Artinya, butuh waktu 2 hari kerja untuk penyelesaian transaksi. Dan ini aturannya berasal dari bursa ya. Di dalam mekanisme perdagangan saham, ada yang namanya supply and demand. Di mana supply dikenal juga sebagai penawaran atau offer, sedangkan demand dikenal juga sebagai permintaan atau bid. Nah, yang berperan dalam pergerakan harga saham itu ya ini. Dan sesuai hukum ekonomi, jika supply lebih besar daripada demand, maka harga akan turun. Sedangkan jika demand lebih besar daripada supply, maka harga akan naik. Jadi, naik turunnya saham itu yang mempengaruhi adalah volume, bid, atau offernya. Dan ketika permintaan terlalu tinggi, biasanya bisa menyebabkan harga juga naik terlalu tinggi. Begitu juga sebaliknya ketika penawaran terlalu tinggi, biasanya bisa menyebabkan harga juga turun terlalu rendah. Sehingga ada aturan yang diperlukan agar bisa membatasi pergerakan harga saham. Aturan itu dikenal sebagai auto rejection. Ada 2 jenis auto rejection. Yang pertama, auto rejection atas atau ARA. Ini adalah batas kenaikan harga maksimal dalam 1 hari. Yang kedua adalah auto rejection bawah. Ini adalah batas penurunan harga maksimal dalam 1 hari. ARA dan ARB ini itu dibagi sesuai range harga sahamnya. Nah, ini tabelnya. Di tabel itu kita bisa lihat ya, berapa persentase ARA dan ARB-nya untuk masing-masing tiap range harga sahamnya. Sebagai contoh, jika harga open saham A adalah Rp100, ketika terjadi kenaikan harga menyentuh angka Rp135 atau sekitar 35% dari open price, maka saham A masuk ke dalam ARA. Dan ketika saham A menyentuh ARA, biasanya volume offernya itu nggak ada sama sekali, alias 0. Yang ada hanya volume dari bidnya. Nah, ini contohnya. Sebaliknya, ketika penurunan harga menyentuh angka Rp93 atau 7% dari open price, maka saham A masuk ke dalam ARB. Dan ketika saham A menyentuh ARB, biasanya volume bidnya itu nggak ada atau 0. Yang ada hanya volume offernya, dan ini contohnya. Kalau kita perhatiin, sebenarnya aturan auto rejection ini dibuat untuk membatasi pergerakan harga saham yang terlalu volatile, atau istilahnya naik turunnya itu terlalu signifikan. Selain itu, aturan ini juga melindungi investor dari kerugian yang besar ketika harga saham jatuh terlalu dalam. Oke, gue rasa cukup sampai di sini ya pembahasan dari gua Mr. Saham untuk mekanisme perdagangan saham. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Dan seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyain silakan komen di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan channel dan video gua, jangan lupa like and subscribe serta nyalakan loncengnya untuk dapetin updatean video gua selanjutnya. Thank you.